Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen preeklamsi dan juga eklamsi. Yang pertama itu dari preeklamsi, yang mana preeklamsi ini adalah gangguan medis kompleks yang terkait dengan lebih dari 500.000 kematian janin dan neonatal dan lebih dari 70.000 kematian ibu secara global setiap tahun. Ini dapat memburuk dengan cepat dan tanpa peringatan. Kemudian preeklamsi ini dapat berkembang atau dikenali untuk pertama kalinya intrapartum atau awal pasca persalinan dalam beberapa kasus. Next, di sini ada faktor risikonya, yaitu ada yang moderate dan high. Yang moderate, yang pertama itu adalah kehamilan pertama, kemudian usia 40 tahun atau lebih, kemudian interval kehamilan lebih dari 10 tahun, kemudian BMI 35 kilo per meter persegi atau lebih pada kunjungan pertama, kemudian ada riwayat kehamilan ganda, riwayat keluarga, preeklamsia, dan juga ada kehamilan ganda. Kemudian kalau untuk yang high-nya di sini penyakit hipertensi, selama kehamilan sebelumnya penyakit ginjal kronis, kemudian penyakit autoimun seperti lupus erythematosus, sistemik atau antifosfolipid, diabetes tipe 1 atau tipe 2, kemudian ada hipertensi kronik. Kemudian di sini untuk perempuan, wanita dengan satu faktor risiko tinggi atau lebih satu faktor risiko sedang untuk preeklamsia, disarankan untuk mengkonsumsi 75 miligram aspirin setiap hari dari kehamilan 12 minggu hingga kelahiran bayi. Kemudian wanita dengan faktor risiko klinis yang kuat untuk preeklamsia diobati idealnya sebelum 16 minggu tetapi pasti sebelum 20 minggu dengan aspirin 75 sampai 162 miligram per harinya. Kemudian mereka juga dapat dipertimbangkan untuk pemantauan tekanan darah yang lebih sering dan penilaian proteinuria. Kemudian wanita yang memiliki hipertensi yang signifikan, tekanan diastoliknya 90 sampai 110 mm Rxa atau hasil proteinurianya plus 1 pada strip reason urinalysis membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada eklamsia. Eklamsia di sini yaitu adalah definisikan sebagai kejang tonik-klonik umum onset baru pada wanita hamil dengan preeklamsia. Kejang eklamtik umumnya terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, antepartum, intrapartum, eh, dan postpartum. Kemudian etiologi preeklamsia atau eklamsia termasuk kecenderungan genetik, invasi trofoblastik abnormal, gangguan koagulasi, dan juga kerusakan endotel vaskular. Kemudian next, di sini untuk terapinya sendiri, yaitu ada terapi sportif yang mencakup, yaitu adalah jalan napas, itu adalah airway, breathing, circulation, dan juga dan harus dipastikan dan sirkulasinya harus dipastikan. Kemudian untuk antikonvulsannya di sini kita berikan magnesium sulfat, yang mana ini adalah obat lini pertama sebagai antikonvulsan dalam eklamsia. Dosis awalnya itu 4 sampai 6 miligram, diberikan 15 sampai 20 menit. Kemudian ada antihipertensi, yang mana ini bisa kita berikan dosis awal labetalol itu adalah 20 miligram secara intravena, kemudian dapat ditingkatkan menjadi 40 sampai 80 miligram pada interval 10 menit hingga target penurunan tekanan darah tercapai. Kemudian ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini di sini bisa kita berikan dexamethasone 6 miligram secara intramuskular setiap 12 jam, diberikan sebanyak 4 dosis, atau betamethasone 12 miligram secara intramuskular setiap 24 jam, diberikan sebanyak 2 dosis. Mungkin ini referensi yang saya gunakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.